Halo pemirsa, kembali kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Bersama saya Ardi Lase. Halo pemirsa, kembali kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Bersama saya Ardi Lase. Pemirsa, ratusan guru honorer madrasah dari berbagai daerah menggeruduk gedung DPR MPR Republik Indonesia. Para guru menuntut status mereka dapat diangkat menjadi P3K atau ASN melalui perubahan regulasi. Ya, pemirsa, pada Rabu siang ratusan guru honorer madrasah dari berbagai daerah menggelar aksi demo di depan gedung Parlemen DPR MPR Republik Indonesia. Mereka menuntut pemerintah dan DPR mengakomodasi pengangkatan guru swasta menjadi P3K atau ASN melalui revisi Undang-Undang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ASN. Masa juga meminta agar guru honorer madrasah swasta tidak dianaktirikan serta mendesak pemerintah memberi perhatian lebih terhadap nasib mereka, termasuk soal kesejahteraan dan kepastian status kepegawaian. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto mengarah ke Selipi mengalami kemacetan karena jalan hanya dapat digunakan satu jalur. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, mantan Kasat Narkoba Polres Kutai Barat AKP Deki Jonathan Sasiang resmi dipecat tidak dengan hormat. AKP Deki juga diperiksa Bareskrim Polri terkait dugaan pencucian uang dari jaringan narkoba. Dengan tangan di borgol, pemirsa, AKP Deki Jonathan Sasiang digiring petugas di Tipit Narkoba Bareskrim Polri. Mantan Kasat Narkoba Polres Kutai Barat ini diperiksa terkait dugaan tindak pidana pencucian uang hasil bisnis narkotika. Kasus ini merupakan pengembangan pengungkapan jaringan bandar narkoba di Kutai Barat. AKP Deki diduga menerima aliran dana dan menjadi pelindung peredar narkoba di Kalimantan Timur. Menjemput AKP Deki dari Polda Kaltim untuk dibawa ke Bareskrim Polri akan menindaklanjuti terkait tindak pidana. Melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada produsen tempe Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Harga kedelai sebagai bahan baku tempe kini kembali naik menjadi Rp10.200 per kilogram, yang dari sebelumnya Rp9.500 per kilogram. Guna cegah kerugian dan produksi tetap berjalan, para produsen tempe terpaksa memperkecil ukuran dagangannya. Dalam sehari, para produsen mampu memproduksi sekitar 100 kg tempe. Diketahui, selain tingginya harga kedelai impor, para produsen juga dipusingkan dengan mahalnya harga plastik sebagai kemasan tempe yang saat ini juga melambung tinggi. Terkait hal tersebut, para produsen tempe berharap pemerintah pusat bisa segera mengendalikan tingginya harga kedelai yang kian meroket. Untuk saat ini 1.100. 10.000. 10.100. Dari sebelumnya berapa? Sebelumnya 950. 9.000. Iya, 9.500. Oh, berarti ada kenaikan kurang lebih Rp1.000 gitu Pak? 200. 200 perak ya. Berarti ini kenaikannya karena dampak dolar itu ya Pak? Kenaikan dolar itu? Bisa jadi dampak dolar. Karena ini kan pengiriman lambat gitu jadi. ini kedelainya impor ya Pak ya? Pemirsa, jarang-jarang nih terjadi Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di sidang paripurna DPR RI untuk menyampaikan kerangka ekonomi dan kebijakan fiskal 2027. Ia menggunakan mobil maung. Presiden Prabowo tiba di DPR RI pagi tadi. Prabowo disambut Ketua DPR RI Puan Maharani. Juga turut hadir pemirsa anggota Kabinet Merah Putih, Kepala Badan dan Ketua Umum Parpol.
Kedatangan Prabowo di sidang paripurna menyampaikan kerangka ekonomi yang merupakan pertama kalinya. Karena biasanya agenda tersebut disampaikan Menteri Keuangan. Dalam sidang paripurna, Prabowo membacakan sendiri kerangka ekonomi dan kebijakan fiskal APBN 2027. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut kehadirannya untuk memberikan keyakinan kepada publik terkait kondisi ekonomi Indonesia tahun 2027. Pemerintah masih yakin ekonomi Indonesia tumbuh 5,8%, naik dibandingkan target tahun ini 5,6%. Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2007 menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Selain itu, Presiden Prabowo menginstruksikan kepada kabinetnya agar harga minyak sawit ditentukan oleh Indonesia sebagai produsen terbesar di dunia. Mari kita simak pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli. Kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa? Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian. Ya pemirsa, di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Ari Lase, sampai jumpa.